Halo, jumpa lagi dengan saya Argo untuk Talking Point kali ini. Dan kali ini kita akan bicara banyak khususnya bapak-bapak. Ibu-ibu juga boleh dengar ya, kegiatan bapak-bapak supaya nggak dicurigain terus di rumah. Dan kali ini sudah ada Ketua Dewan PKB GPIB, ada Pak Tony Wenas di sini. Halo Pak Ton. Halo juga, apa Wah, kabar Seger. semuanya? Bapak-bapak paling seger di dunia nih saya lihat nih Pak Tony. Bapak-bapak ya memang harus selalu segar terus. Luas, tangguh ya. Tangguh dan luwes. Bukan luas, luwes gitu ya. Kalau luas ada di sini memang kebanyakan. Dan kita nih tahun 2023 ini kan PKB usia berapa ya Pak ya? 42 tahun. Ulang tahun di bulan Juli ya Pak ya? Juli, tanggal bulan 11. Juli. Tanggal 11 apa-apa aja kegiatannya paling enggak menjelang itu. Kita udah punya bocoran nih Pak Tony. Mau bikin lokakarya ya. Antara lain itu Lokakarya. Apalagi temu karya. Temu karya yang pasti iya. namanya ya. Temu karya. Temu karya itu mungkin bisa dijelasin Pak Tony? Jadi temu karya itu memang salah satu milestone pentingnya PKB. Oke. Itu sudah diadakan yang keempat kalinya. Tahun ini udah Tahun ini keempat kalinya dan setiap 5 tahun. Setiap Jadi 5 ini tahun. acara 5 tahunan, acara besar dan juga diharapkan melibatkan seluruh anggota PKB. Jadi acaranya adalah dalam bentuk pertemuan dari tanggal 12 Juli sampai 16 Juli. Sampai 16. Yang kali ini akan diadakan di Mupel Riau, yaitu di Kota Batam. Mupel Riau ya. Ya. Jadi GPIBers bisa catat tanggalnya tuh tanggal 12 sampai tanggal 16 ya. 12 sampai 16. Kita ke Mupel Riau. Wah, enak banget di situ. Dekat Singapura. Dekat Singapura, bisa iseng-iseng. Dan di situ nanti acaranya apa-apa aja. Temu karyanya. Ya, jadi temu karya ini acaranya antara lain adalah ada pertandingan olahraga. Ada badminton, ada tenis meja, ada gaple. Wih, ini paling nggak capek gaple. Lomba cerdas cermat. Lomba cerdas cermat. Ada juga lomba paduan suara. Iya. Dan di samping itu juga ada seminar-seminar lah. Seminar-seminar ada yang mengenai kebangsaan, ada yang mengenai kewirausahaan, ada yang mengenai pluralisme, dan tentu saja teologi. Jadi ini satu kesatuan acara dan tujuannya sebenarnya adalah untuk pertama tuh meningkatkan wawasan dari anggota-anggota PKB ini. Dalam hal macam-macam. Tadi kan melalui seminar-seminar dan diskusi-diskusi dalam hal kebangsaan, dalam hal kewirausahaan, kemudian juga teologi, dan juga di samping meningkatkan wawasan juga meningkatkan sportivitas dari kaum bapak ini, kaum bapak GPIB. Juga gitu ya. meningkatkan kebersamaan lah. Kebersamaan. Nah, ini paling penting apalagi udah 3 tahun nih kita dilanda COVID. Pandemi. Nah ini kan udah ajang momentum yang tepat untuk bagi kita untuk bisa bersilaturahmi, bertemu kembali satu sama lain, bertukar pikiran, pandangan mengenai hal-hal yang tadi disebutkan. Dan tentu saja ini akan membuka jaring dari PKB GPIB itu untuk menjaga pluralisme dan juga toleransi, dan bahwa PKB itu hadir untuk menjadi penjaga damai bagi NKRI. Ini ada kaitannya karena tahun ini tahun Gemasa ya Pak Tony? Iya, tahun ini tahun Gemasa, dan memang juga bagaimana panggilan dan pengutusan dari anggota PKB ini juga bisa terasa manfaatnya secara konstruktif, berpikiran untuk gereja dan masyarakat. Nanti kalau bentuk jejaring yang seperti apa nih yang mau dibangun sama Dewan PKB untuk memperkuat pengembangan ekonomi khususnya sektor informal? Jadi kan makanya ini salah satu momentum ya, di mana temu karya ini ada diskusi-diskusi mengenai kewirausahaan. Ada juga showcase
mengenai kewirausahaan seperti apa yang bisa membuahkan hasil, bukan apa yang harus bisnis apa yang harus dilakukan, tapi bagaimana caranya. Justru ya. Bagaimana caranya, soft skill daripada pengembangan usaha ini juga yang perlu nanti akan ada seminarnya, akan ada talk show-nya supaya bisa membekali para anggota PKB ini untuk dapat bisa berwirausaha, paling tidak bisa mengantisipasi situasi ekonomi dunia yang masih kurang menentu ini, dan juga potensi-potensi apa yang ada di dalam negeri yang bisa dikembangkan. Iya ya. Bapak itu tanggung jawab di keluarga, menjaga perekonomian keluarga juga ya, ada kaitannya juga di situ. Pasti itu, karena kita kan jadi sebagai anggota kepala keluarga ini harus perlu, kan salah satu tugas dan panggilan dan pengutusan PKB ini, anggota PKB kepala keluarga ini adalah supaya dia bisa membina keluarganya, membina dari segi arti kata yang luas, membina baik ekonominya juga terbina, kemudian istri dan anaknya juga bisa memberikan peran konstruktif bagi gereja dan masyarakat. Kan itu suatu yang menjadi tanggung jawab dari anggota PKB yang notabene adalah kepala keluarga. Nah, ini kalau udah ngomongin rumah sama anak, tadi ada urusan gereja ramah anak gitu. Ini kita masih di tengah-tengah persidangan sinode tahunan ya, GPI Barus akhirnya di tahun 2023 ini. Ini mengenai gereja ramah anak nih Pak Tony. Ini kira-kira konsep dari gereja ramah anak lewat Pokja GPIB, Pak Tony mandangnya kayak gimana nih? Jadi gini, gereja ramah anak itu kan satu terminologi yang mudah disebut, tapi nggak segitu mudahnya untuk kemudian diimplementasikan seperti harapan dari banyak orang. Dan ini memerlukan betul-betul pemikiran yang mendalam, ya, intergenerasional pertama, kemudian juga lintas sektor, menyangkut semua yang ada di GPIB. Dan sekarang ini kan kita terus masih mendiskusikan kira-kira bentuk apa yang paling tepat. Bagaimana ini terminologi dari gereja ramah anak itu harus bagaimana detailnya. Kan ini ibaratnya yaitu gereja ramah anak mudah disebut, enak disingkat GRA gitu ya. Tapi kemudian begitu untuk mengejawantahkannya ke dalam bentuk yang real, yang acceptable, kemudian yang betul-betul bisa mengena kepada anak dan tentu saja orang tuanya juga. Nah, ini yang memang perlu dijabarkan lebih lanjut. Berarti memang belum ketemu ya? Kalau saya melihatnya belum gitu, ketemu. Ya. Sedang dalam proses lah. Kalau bilang hampir ketemu, kalau bilang belum kan kayaknya masih jauh. Tapi kalau hampir, mestinya udah dekat. Tetap optimis. The more optimistic thing, optimistic approach adalah kita melihat gelas yang isinya setengah itu hampir penuh, bukan masih kosong. Iya. Jadi emang gereja ramah anak itu sebenarnya sesuatu yang sangat mudah disebutkan gitu ya, Pak Tony. Tapi jadi gerah untuk dilakukan gitu ya. Nggak juga harus dilakukan. Dan tapi harus bentuknya dilakukan. seperti apa yang perlu pemikiran yang lebih dalam. Kapan kira-kira bisa ada deklarasi? Itu mungkin saya nggak bisa langsung menjawab sekarang ini kapan, karena ada banyak sekali pihak yang terlibat, dan ini merupakan satu hal yang juga menjadi perhatian khusus dari Majelis Sinode. Oke. Paling nggak ada ekspektasi, Pak, dari As soon as possible lah ekspektasinya. Oke lah, kalau gitu. Untuk digitalisasi sendiri, kalau di PKB sendiri ini kita kan nggak bisa mengecualikan pos-pos di PLKes, tapi juga harus realistis bahwa ada persoalan lokasi remote dan juga jaring internet yang buruk nih Pak. Ini kaitannya sama digitalisasi, dan GPIB pasti memastikan digitalisasi tetap dilaksanakan di pos-pos PLKes. Kalau untuk Dewan PKB sendiri melihatnya seperti apa nih? Jadi gini, walaupun ini tadi kayaknya dari temu karya udah jadi ke digitalisasi, tapi oke lah. Kita bicara digitalisasi. Ini titipannya terlalu... Digitalisasi bukan hanya di PKB saja. Jadi kalau lihat digitalisasi di PKB gimana sih? Digitalisasi adalah hal yang kita suka tidak suka, mau tidak mau, senang nggak senang, perlu nggak perlu, harus kita lakukan. Karena itu adalah bagian dari
dari kehidupan kita semuanya sekarang ini. Jadi cara-cara yang kita lakukan 30 tahun yang lalu dilakukan sekarang udah nggak cocok lah. Kita akan tertinggal kalau kita nggak adaptif terhadap digitalisasi. Nah, sekarang persoalan tidak semuanya punya akses internet di daerah-daerah tertentu itu sangat slow, itu bukan hanya dihadapi oleh PKB, oleh semua penduduk daerah situ. Jadi ini lebih kepada tugas PKB, bukan hanya sekedar tugas GPIB, tapi tugas seluruh bangsa ini. Dalam hal ini khususnya pemerintah untuk dapat menyediakan koneksi yang lebih baik lagi di daerah sehingga digitalisasi ini bisa tercapai sampai ke pelosok-pelosok. Dan ini bukan hal yang tidak mungkin, sedang dilakukan oleh pemerintah dengan melalui teknologi-teknologi lainnya, yaitu ada yang dengan tenaga solar, kemudian dia bisa ada internet tenaga solar, dan udah banyak daerah yang saya pernah kunjungi itu di mana koneksinya sudah baik. Tidak sehebat yang ada di Jakarta yang sudah 5G, tapi 5G ini akan berlahan-lahan kemudian juga ke daerah, karena memang sudah menjadi satu kebutuhan bahwa di setiap desa pun juga sekarang sudah bisa berkomunikasi secara online dengan presiden, mereka udah bisa komunikasi secara online. Dan di desa itu ada connection kan, ada koneksi yang berarti kan masyarakat di sekitar situ juga punya koneksi sebenarnya. Tinggal sekarang bagaimana bandwidth bisa ditambah besarkan gitu dan lain sebagainya. Nah, kita balik lagi ke Temu Karya nih. Temu Karya tadi beberapa kegiatan yang bisa dilakukan sama PKB di acara itu, penyerapannya atau sosialisasi yang akan dilakukan Dewan gimana? Jadi sosialisasinya udah kita lakukan beberapa kali, ya, udah lebih dari 4 kali kita lakukan. Ada yang tatap muka langsung, ada juga yang online lewat aplikasi Zoom. Dan di PST ini juga kita lakukan lagi sosialisasi, walaupun karena terbatasnya waktu lebih satu arah ya, sosialisasi satu arah, jadi tidak ada tanya jawab. Tapi kan tanya jawab itu mudah dilakukan sekarang dengan ada WhatsApp video call, ada Zoom dan lain sebagainya. Jadi dari segi komunikasi mestinya tidak menjadi hambatan. Dan bahwa kita berharap bahwa setiap mupel apabila mengirimkan katakanlah 50 atau 60 orang, kalau ada 25 mupel itu udah kira-kira 1.250 sampai 1.500 orang yang akan hadir. Dan panitia penyelenggara dalam hal ini dari Mupel Kapri itu memang sedang bekerja keras untuk menyiapkan semuanya, dan sebagian besar memang sudah siap. Venue-nya sudah siap, tempat pertandingan olahraga sudah siap, tempat konvensinya sudah, hotel-hotel juga sudah. Namun yang kami butuhkan adalah dari mupel-mupel yang akan serta itu perlu ada jumlah orang lah paling enggak yang akan dikirimkan berapa, supaya kita bisa book hotelnya. Dan biayanya juga kan sebenarnya relatifly tidak terlalu mahal. Itu biayanya 1.950.000 per orang, itu sudah termasuk penginapan 5 hari 4 malam dan juga makan, tapi di luar tiket, dan juga ada baju kaos ya, seragam gitu kan. Dan ini semuanya sudah termasuk situ kecuali transportasi yang ditanggung masing-masing mupel gitu kan. Dan kalau dibandingkan dengan Temu Karya 5 tahun yang lalu itu 1.750.000. Jadi kenaikannya 200.000 dalam 5 tahun. Kalau kita hitung inflasi dari tahun 2018 sampai 2022 itu jumlahnya sekitar 16% inflasinya. 3%, 2,7 dan terakhir sekitar 5,3% inflasinya. Sementara kenaikannya itu hanya 11-12%. Jadi masih di bawah tingkat inflasi, jadi mestinya acceptable lah. Iya. Tapi Pak Tony kalau misalnya ngomongin angka, itu berapa yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Temu Karya? Lumayan banyak, lumayan banyak. Panitia sedang bekerja keras untuk bisa memenuhi atau mendapatkan pendanaannya. Itu angka itu sekitar 2, sekian miliar, hampir 3 miliar. Hampir 3 miliar. Tapi angka pastinya saya harus cek lagi, tapi lumayan besar, dan ini kan menyangkut, bayangkan ada 1.200 orang yang akan hadir di sana, kan bukan jumlah yang kecil ya. Tapi ini mungkin juga bisa dan ada kontribusi dari mupel-mupel, kan ada kontribusi, dan semoga bisa tercapai lah.
Ini GBIBers mungkin yang mau bantu untuk dukungan acara yang menarik. Ini acara 5 tahunan aja ya Pak Tony? 5 tahunan. Cuma 5 tahunan, mungkin bisa bantu, nanti bisa di-sharing. Mau ngebantu kalau misalnya ada jemaat yang mau bantu, gimana caranya Pak Tony? Kalau untuk membantu, pasti kita juga dengan segala senang hati akan menerima bantuan itu. Dan nanti bisa dikontak, nanti kita bisa kasih kontak person untuk panitia penyelenggara yang di Batam. Oh, oke. Ya. Jadi mereka yang menyelenggarakan dan kontak personnya bisa kita berikan nomornya setelah ini. Nomor WA-nya maupun emailnya, walaupun alat komunikasi lainnya. Nah, nanti kalau habis menyaksikan ini, GBIBers mungkin bisa ngubungin Dewan PKB. Nanti setelah itu bisa, itu yang di luar Riau mungkin. Nanti yang di dalam Riau mungkin bisa langsung ke panitia, tapi yang di luar Riau bisa menghubungi Dewan PKB. Kan nomor teleponnya tinggal di googling aja ya. Baik Pak Tony, apa lagi yang mau disampaikan untuk Temu Karya? Yang ingin saya sampaikan adalah pesan bahwa marilah kita bersama-sama menghadiri acara Temu Karya ini, khususnya PKB, anggota PKB GPIB, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk juga yang lainnya kalau mau ikut. Karena ini udah 3 tahun loh kita nggak pernah bersilaturahmi, nggak ada acara-acara seperti ini. Iya, betul. Jadi memang ini acara penting dan jarang, jadi per 5 tahun. Kalau misalnya sekarang bisa miss, ya nunggu 5 tahun lagi, kejauhan ya Pak Tony ya. Untuk cara bergabungnya itu gimana nanti? Ada Google Form Oke. yang akan udah disiapkan untuk tinggal lakukan registrasi. Iya. Jadi sederhana lah. Dan tentunya kita berharap bahwa secepat mungkin itu dilakukan registrasi. Karena registrasi paling akhir itu akan kita tutup pada tanggal 30 April. Itu yang udah harus detail dengan nama-namanya semuanya. Jadi kayak misalnya paduan suara nih, ini kan nggak per grup bayarnya ya, per orang gitu ya? Jadi paduan suara itu per grup. Per grup? Tapi ini biaya untuk kontribusi untuk biaya itu adalah 1.950.000 per orang. Oh gitu ya. Jadi kalau paduan suara 25, ya 25 kali segitu. Tapi nggak bayar lagi untuk grupnya gitu ya? Nah itu kan sudah termasuk semuanya. Udah masuk gitu. Begitu juga dengan kegiatan yang lainnya, tenis meja. Iya, tenis meja, gitu ya. bulu tangkis, dan juga gaple, domino. Asik ya. Dan kita bisa memanfaatkan ini. Dan akan ada juga malam keakraban di situ. Keakraban ya. Iya, dan mudah-mudahan nanti rencananya akan ada artis ibu kota lah yang ikut menghibur di situ. Baik, sangat menarik ini. Dan jangan dilupakan ataupun segera memanfaatkan aja situasi atau Temu Karya PKB ini. Kita akan ketemu di sana nanti setelah ini. Tapi yang pasti Pak Tony, dari PST ini apa sih Pak yang diharapkan Dewan PKB? Yang diharapkan Dewan PKB dari hasil PST ini adalah PKA yang kita ajukan itu bisa dapat disetujui untuk dapat kita laksanakan. Kan bukan untuk pengurus Dewan PKB-nya, tapi lebih kepada untuk anggota PKB GPIB secara keseluruhan. Temu Karya juga ada di dalam itu ya? Temu Karya sudah disetujui dari PST sebelumnya. Tapi enggak, maksudnya udah disetujui di PST sebelumnya, tapi kan ada beberapa program yang lainnya juga yang untuk tahun ini itu perlu disetujui di PST ini. Dan itu udah kita sampaikan, dan tentu saja dalam pembahasan komisi-komisi ini anggota-anggota Dewan PKB juga akan ikut membahas di situ. Baik, terima kasih Pak Tony untuk kehadirannya. Nanti kita ketemu lagi di Riau. Begitu juga dengan GBIBers ya. Langsung ketemu, langsung aja hubungi, langsung kontak ke Dewan PKB. Untuk Talking Point kali ini, saya Argo juga Arthur Rison undur diri. Salam. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapa adalah salah satu wadah pembinaan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang fokus pada kaum bapa sebagai kepala keluarga. Kegiatan Temu Karya PKB ini dilaksanakan bukan hanya sebagai ajang kumpul kaum bapa GPIB semata, melainkan juga untuk menumbuhkan iman kaum bapa sebagai imam dalam keluarga, menambah wawasan, dan memperlengkapi kaum bapa sebagai kepala keluarga pencari nafkah melalui seminar-seminar dan diskusi ilmiah maupun praktis.
Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Ketua Umum Panitia Temu Karya Persekutuan Kaum Bapak GPIB Sinodal keempat tahun 2023. Kegiatan Temu Karya yang akan kita laksanakan ini juga bertujuan untuk membentuk semangat sportivitas, kebersamaan, dan networking antar sesama kaum bapak GPIB melalui berbagai kegiatan olahraga dan seni. Dalam Temu Karya kali ini juga akan ada kegiatan seminar tentang UMKM yang akan membekali dan membuka wawasan para kaum bapak tentang peluang usaha di tengah dan pasca pandemi dengan pembicara-pembicara yang kompeten dan profesional di bidangnya masing-masing. Ayo kaum bapak GPIB, kami mengajak untuk hadir dalam acara Temu Karya PKB GPIB Sinodal keempat tahun 2023 di Mupel, Kepri, Kota Batam. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih memelihara kita, menyertai dan memimpin dalam setiap pengabdian kita kepada gereja, kepada bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Shalom.